Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Saksdi. Gimana, masih pada semangat? Alhamdulillah kita ada di penghujung acara, yaitu sesi terakhir sosialisasi petunjuk teknis tugas akhir artikel. Dan sekarang Alhamdulillah udah kedatangan narasumber yang paling hebat banget, Bu Dian. Halo Ibu. Halo, Baik Bu? sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu langsung aja kayaknya ya. Kita masuk ke pemaparan materi dari Budian. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini saya agak cukup tegang ya duduk di sini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah hadir ya dan standby mungkin dari pagi sampai ke siang hari ini gitu ya. Jadi kali ini saya akan memaparkan tentang sesuatu yang mungkin baru kali ya. Dibilang baru nggak juga sebenarnya, aturannya sudah ada sejak tahun 2022 tapi mungkin baru diimplementasikan di jurusan Teknik Informatika, dan mungkin di Fakultas Sains dan Teknologi juga kita pionirnya gitu ya. Kita pionir untuk menerapkan tugas akhir dalam bentuk artikel ilmiah ini. Oke, jadi tugas akhir artikel ilmiah ini adalah bentuk lain teman-teman ya, bentuk lain dari dokumen TA gitu ya. Jadi berdasarkan peraturan rektor gitu ya, berdasarkan peraturan rektor nomor 127 berapa ya, 1274 gitu ya tahun 2022. Di sana di pasal 2 disebutkan bahwa tugas akhir mahasiswa untuk jenjang sarjana, jenjang S1 itu ada 3 gitu ya. 3 itu sebenarnya yang pertama adalah dalam bentuk skripsi gitu ya, kemudian yang kedua dan yang ketiga ini sebenarnya dalam bentuk artikel ilmiah. Cuma bedanya untuk yang artikel ilmiah yang pertama itu dia terbit minimal di Sinta 4, kemudian yang kedua itu adalah artikel ilmiah yang terbit di jurnal yang terindeksasi Scopus. Nah ini mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu Sinta itu apa sih gitu ya, kemudian Scopus itu apa gitu kan ya. Nah jadi ada beberapa jenis jurnal. Ada jurnal nasional terakreditasi, ada jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi gitu ya. Jadi untuk yang jurnal ini sebenarnya ciri khasnya adalah dia punya ISSN. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman cari jurnal di luar sana kemudian tidak memiliki ISSN yang aktif dan itu terdaftar di di lembaga formal ya, di LIPI gitu ya. Kalau misalnya ada ISSN-nya berarti dia adalah jurnal nasional. Nanti bedanya itu adalah di pengelola jurnalnya gitu ya. Ada yang sebarannya cuma di lokal saja, ada yang sebarannya di beberapa negara seperti itu. Nah, untuk tugas akhir artikel ilmiah ini berdasarkan peraturannya itu minimal dia harus terbit di jurnal nasional terakreditasi Sinta 4. Jadi yang namanya Sinta itu dia adalah lembaga lembaga akreditasi jurnal nasional gitu ya yang dikelola oleh Kemendikbud, dan dia ada levelnya. Ada level 1 sampai level 6. Jadi yang paling tinggi itu level 1. Nah, untuk syarat TA tugas akhir ini minimal di Sinta 4. Nanti teman-teman boleh cek sinta.kemdikbud.go.id. Nah, di sana teman-teman bisa cari jurnal, kemudian cari di level 4. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau tugas akhirnya itu artikel ilmiah, cari jurnal-jurnal sasarannya dari sana gitu ya. Jadi jangan sampai salah memilih jurnal. Nah, kemudian yang kedua itu adalah jurnal internasional bereputasi ya. Nah, di sini disyaratkan itu terindeksasi Scopus. Jadi sebenarnya indeksasi untuk jurnal internasional itu banyak banget teman-teman. Ada Web of Science, kemudian ada Scopus, ada banyak lah ya. Nah, memang sekarang itu istilahnya apa ya? Liganya lagi di Liga Scopus gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau publikasi internasional yang dia bisa kompetitif dengan negara-negara lain, itu indeksasinya Scopus. Nah, untuk Scopus sendiri tugas akhir artikel ini dia kalau di aturannya itu minimal Q4 ya. Jadi ada sama lah, kalau Sinta itu kan ada nilainya tuh Sinta 1 sampai Sinta 6. Kalau Scopus itu ada kuartil istilahnya. Jadi ada kuartil 1, 2, 3 dan 4. Nah, untuk mekanismenya atau teknisnya seperti apa nanti mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Oke. Kemudian nah ini ya, untuk ketentuan sidang artikel ilmiahnya sendiri. Jadi sebenarnya
teman-teman yang mau ngambil TA-nya dalam bentuk artikel ilmiah tanpa membuat dokumen skripsi gitu ya, tanpa membuat dokumen yang mungkin lebih tebal ya dibandingkan artikel ilmiah. Kalau artikel ilmiah kan paling ya 6 halaman, 15 halaman juga kayaknya udah banyak banget gitu ya. Nah, sidangnya hanya 1 kali teman-teman. Nah, ini positifnya mungkin ya, tapi nanti challenge-nya ada di yang lain gitu. Jadi sidangnya itu hanya 1 kali, namanya sidang artikel ilmiah. Tidak ada sidang kolokium gitu ya, dan istilahnya mungkin sidang artikel ilmiah ini ya sidang munakosahnya gitu ya, sidang akhirnya gitu ya. Jadi mahasiswa di sini sama ya syarat-syaratnya seperti untuk mengambil TA, teman-teman harus minimal sudah mengambil 140 SKS, kemudian ibtitahnya juga sudah selesai ya, ibadah tilawah tahfiznya, kemudian sudah mengontrak tugas akhir juga gitu ya, kemudian tidak sedang mengambil cuti dan lain-lain. Nah, ini nanti mungkin bisa dibaca aja ya untuk ketentuan-ketentuannya. Nah, yang utamanya itu di sini adalah jadi setelah teman-teman bimbingan ya dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2, nanti ini tuh sebenarnya pembimbing itu atau ya dosen itu kan bisa mengenali nih gitu ya, ini kira-kira bisa menelaah dulu lah ya, ini kira-kira kalau topik ini bagusnya ke TA artikel ilmiah atau ke TA skripsi saja ya gitu ya. Walaupun sebenarnya ya teman-teman, jadi yang namanya skripsi riset kita itu kan memang harus dipublikasikan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman TA-nya skripsi pun tetap aja harus ada publikasi gitu ya. Cuma publikasinya di sini kan tidak menuntut dia harus accepted gitu ya atau diterima, bisa dipublikasikan setelah selesai TA-nya gitu kan. Tapi kalau tugas akhir artikel ilmiah ini memang harus sudah diterima dulu gitu kan ya. Nah, jadi nanti dosen itu akan memberikan rekomendasi barangkali ya, akan memilih kira-kira tugas akhir mana, riset mana yang dia pas untuk artikel ilmiah, mana yang nanti dia untuk skripsi aja dulu, karena tantangannya pasti akan berbeda. Kalau artikel ilmiah kan kita komunikasinya dengan pihak luar gitu ya, dengan pihak pengelola jurnal, nggak cuma di dalam tidak sesama dosen informatika seperti itu ya. Nah, jadi itu tidak semua riset gitu ya, riset tugas akhir teman-teman itu bisa dalam bentuk teman-teman menerima letter of acceptance gitu ya. Jadi LOA ini itu tanda bukti bahwa artikel teman-teman itu akan diterbitkan di jurnalnya. Karena kan kalau proses penerbitan mungkin akan makan waktu lagi ya. Bagus atau syukur-syukur kalau misalnya ternyata memang sudah terbit gitu, sudah bisa diterbitkan, kemudian nanti teman-teman tinggal sidang. Kayaknya nanti sidangnya juga nggak akan banyak nanya ya, orang udah terbit kok gitu ya, sudah melewati masa proses review gitu kan ya oleh reviewer dari jurnalnya. Nah, jadi minimal teman-teman itu untuk mengikuti sidang artikel ilmiah itu sudah mendapatkan letter of acceptance gitu ya. Jadi itu yang menjadi garansi kita bahwa artikel teman-teman itu nanti akan diterbitkan gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya proses sidang artikel ilmiahnya ya sama, ada pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1, penguji 2. Jadi sidang artikel ilmiah ini sebenarnya adalah untuk mempertanggungjawabkan riset teman-teman gitu ya. Jadi di sana gitu ya teman-teman menyampaikan ya seperti biasa, ada masalah apa gitu ya, kemudian metode yang digunakan apa, hasil penelitiannya seperti apa gitu ya, kemudian kalau misalnya ada codingnya gitu ya, coding dan lain-lain, atau mungkin ada produk informatikaannya gitu ya, nah itu bisa dipresentasikan saat sidang. Jadi tetap harus dipertanggungjawabkan hasil risetnya. Nah, nanti masukan-masukan dari sidang, karena ini kan ceritanya masih baru mendapatkan letter of acceptance nih, belum terbit gitu kan ya. Nah, jadi di situ bisa ada masa revisi. Nah, masukan-masukan dari penguji gitu ya, masukan-masukan setelah sidang artikel ilmiah ini itu bisa jadi perbaikan-perbaikan nanti di artikelnya sebelum dia diterbitkan gitu ya oleh pihak jurnalnya. Itu sih untuk Turnitin-nya. Nah, ini agak berbeda juga. Jadi karena ini bentuknya artikel ilmiah, Turnitin-nya itu atau similaritasnya itu maksimal di 20% gitu ya. Kemudian apalagi ya? Sudah sih intinya itu. Terlihatnya simple ya, simple, sidangnya cuma 1 kali, dokumennya tidak tebal seperti skripsi, tapi tantangannya adalah komunikasi dengan pengelola jurnalnya gitu ya, harus menerima letter of LOA tadi gitu ya, letter of acceptance-nya tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman belum dapat LOA itu nggak bisa maju sidang gitu ya. Oke, kemudian
Nah ini sih prosedurnya ya sederhana lah ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini terlihatnya sederhana tapi cukup menantang gitu ya, sangat menantang bahkan menurut saya ya, apalagi buat ya teman-teman mahasiswa memang dari sekarang harus sudah mulai belajar gitu ya untuk publikasi ilmiah gitu kan ya. Nah jadi teman-teman nanti mengerjakan tugas akhirnya gitu ya, melakukan risetnya, kemudian menyiapkan struktur artikel ilmiahnya gitu ya. Nanti struktur artikel ilmiah juga ini akan akan bergantung pada gaya selingkung dari jurnalnya. Walaupun sebenarnya bentuk bakunya ada ya. Nanti teman-teman bisa lihat contekannya gitu ya, atau contohnya di Juknis TA artikel ilmiah. Nah, kemudian teman-teman melakukan submission, kirim artikelnya, dan nanti mendapatkan letter of acceptance gitu ya. Kemudian teman-teman melengkapi dokumen persyaratan sidang artikel ilmiah. Nggak banyak ya, sebenarnya dokumennya sama aja kayak syarat-syarat sidang ya, sidang kolokium, sidang tugas akhir seperti itu. Kemudian melakukan sidang artikel ilmiah dan selesai sih. Jadi prosedurnya tidak banyak gitu ya, sidangnya juga cuma 1 kali. Kemudian next. Nah, udah ternyata ya. Tidak banyak ya. Jadi ini sesuatu yang cukup baru gitu ya. Walaupun aturannya sudah lama, tapi bismillah gitu ya, mulai dari semester ini kita coba terapkan TA artikel ilmiah ini. Kemudian mungkin ada pertanyaan seperti ini sih sebelum kita masuk ke tanya jawab mungkin ya. Jadi yang namanya publikasi itu kan mungkin ada beberapa jurnal yang dia berbayar gitu ya, banyak juga jurnal yang gratis gitu ya. Terus gimana Bu untuk pembiayaannya gitu kan ya? Pasti kan pertanyaannya ke sana gitu ya. Nah, yang pertama adalah pembiayaan ini silahkan disepakati oleh semua penulis. Penulis di sini kan ada mahasiswa, ada dosen pembimbing 2 orang, kemudian ada dosen penguji 2 orang. Seperti itu ya. Jadi silahkan disepakati, kemudian sebenarnya dosen itu dia punya hak gitu ya, punya hak ada satu satu bantuan publikasi. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan. Bayangkan ya, dari sekian banyak mahasiswa bimbingannya dan di sini memang hanya ada satu, tapi ya silakan dimanfaatkan. Kemudian jangan jadi jangan jadi batasan gitu ya. Silakan dikomunikasikan gitu ya dengan dosen pembimbingnya. Kalau misalnya mau bentuknya tugas akhir ini ya silakan lah. Tidak jangan jadi batasan, semua bisa dikomunikasikan gitu ya. Itu mungkin untuk pemaparan singkat tentang tugas akhir artikel ilmiahnya. Terima kasih. Luar biasa pemaparan kali ini. Bu, baru juga tadi sebentar nih pemaparan, udah banyak banget yang nanya. Kita langsung aja masuk ke sesi Q&A aja. Oke, boleh. Untuk pertanyaan teman-teman online nih Sobat Sakti. Pertanyaan pertama, kalau misalkan saya sedang menyusun skripsi dan ingin juga membuat karya ilmiah, apakah boleh Bu? Ya, itu bukan apakah boleh ya, wajib. Wajib. Jadi ketika teman-teman mengumpulkan skripsi itu ya, untuk syarat-syarat wisuda gitu ya, syarat-syarat kelulusan itu kan mengumpulkan dokumen skripsi, mengumpulkan artikel ilmiahnya. Jadi memang karya ilmiah itu ya wajib ditulis sih oleh mahasiswa, baik itu yang mengerjakan skripsi bentuknya ya, maupun yang mengerjakan TA dalam bentuk artikel ilmiah. Jadi memang itu harus ya, boleh banget gitu, harus sih sebenarnya. Nah, cuma di sini memang banyak hal ya. Ini memang perlu ada komunikasi yang baik antara mahasiswa dengan dosennya terkait dengan publikasi gitu ya. Sejauh ini sih sebenarnya sering kali itu kolaborasi ya antara mahasiswa dan dosennya. Jadi saling melengkapi untuk artikel ilmiahnya. Apalagi kalau misalnya kita publikasi itu kan tidak sekali 2 kali review ya, mungkin ada yang beberapa kali review gitu. Nah, itu kan harus ada kolaborasi yang baik ya, antara komunikasi yang baik antara mahasiswa dengan dosennya. Jadi itu harus sih gitu ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu mau nanya, kalau artikelnya ditolak dari beberapa sumber itu gimana ya? Gak ST-ST dong? Oke. Nah ini dia, ini yang jadi tantangannya. Jadi memang tantangan untuk TA artikel ilmiah itu kan harus ada LOA. Jadi mau tidak mau, memang artikel itu harus sudah diterima dulu. Gimana nih nggak ST-ST dong gitu ya. Nah ini coba overthinkingnya dilepaskan dulu gitu ya. Insya Allah ada jalannya dari sekian puluh ribu bahkan ratusan ribu
ya mungkin lebih kali ya jurnal gitu, masa sih nggak ada satu yang nyangkut. Nah ini harus ada support juga dari pembimbingnya memang gitu ya, maksudnya ya harus bagus lah komunikasinya. Nah kemudian ya tadi ya tantangannya itu, jadi kalau misalnya nanti teman-teman berani untuk mengambil tugas akhir dalam bentuk artikel ilmiah, ya itu harus berani juga melewati masa-masa itu gitu ya. Tapi sejauh ini ya teman-teman ya, untuk standar Sinta 4 kan ini minimal Sinta 4 ya, jadi teman-teman bisa ke Sinta 3 dan 21 gitu ya, walaupun itu tidak diwajibkan ya, minimal kan Sinta 4. Insya Allah sih apa ya namanya, tidak ini memotivasi saja ya, ini memotivasi ya, tidak serumit kalau misalnya teman-teman submit di Sinta 2, Sinta 1, apalagi jurnal Scopus gitu ya. Jadi saya yakin gitu ya, banyak jurnal Sinta 4 di sana yang menerima artikel teman-teman gitu pasti ya. bisa lah ya, pasti bisa lah ya, jadi overthinkingnya coba dilepaskan dulu gitu ya, itu sih. Tapi ini aku juga jadi penasaran, pengen nanya deh. Kan ini ada yang nanya ke STST, sebenarnya kalau misalnya dalam pembuatan artikel itu bagi mahasiswa yang bisa dibilang amatir lah ya, dibuat kayak gitu, banyaknya poin salahnya tuh di bagian mana sih Bu? Oke, wah ini harus bicara tentang strukturnya nanti ya. Jadi ada minimal ada 8 alasan sebenarnya kenapa jurnal itu menolak artikel kita. Apa tuh Bu? Gitu ya. Yang pertama adalah out of scope. Jadi ini yang paling sering jadi alasan jurnal untuk menolak artikel. Misalnya gini, kita temanya informatika gitu ya, tapi kita submit ke jurnal pendidikan, ya jelas lah ya kan, out of scope ya. Kemudian perlu lihat juga detail dari subtopiknya. Jadi misalnya gini, oke, jurnalnya keilmuannya tentang informatika kan luas ya, computer science juga kan luas. Nah nanti sub dari si jurnalnya itu misalnya tidak ada AI gitu ya, misalnya informatikanya apa ya, oke lah misalnya distributed computing, fokusnya lebih ke sana gitu ya. Nah kemudian artikel kita AI nih gitu ya, walaupun itu jurnalnya jurnal informatika, tapi ternyata memang tidak masuk ke scope dari jurnalnya, ya bisa jadi ditolak. Jadi yang pertama itu adalah out of scope. Nah kemudian tadi ada 8 ya, saya nanti mungkin 8 ini kita bisa bahas lebih lanjut ya. Tuh kemudian strukturnya, nah ini penting sih teman-teman ya. Jadi struktur artikel ilmiah itu mohon diikuti baik-baik gitu ya. Jadi nanti ada tips dan trik, dan ini juga akan disampaikan insya Allah di metodologi penelitian. Kemudian teman-teman kalau di UIN Bandung itu ada rumah jurnal ya. Kemudian di sana ada kelas academic writing sebenarnya. Jadi silahkan bergabung. Nah ini struktur artikel ilmiah ini juga penting. Jadi mulai dari introduction, metodologi, result and discussion. Nah ini harus dipenuhi baik-baik. Jadi di introduction tuh harus ada apa saja sih, metodologi itu harus ada apa saja, kemudian hasil dari pembahasan itu harus ada apa saja gitu ya. Jadi struktur artikel ilmiahnya, kemudian kontribusi sih, itu penting sih. Jadi kita bisa, sebenarnya tidak hanya artikel ya, ketika teman-teman mengerjakan tugas akhir pun itu pasti yang akan ditanya, atau sempro lah ya, atau sempro nih, itu pasti yang akan ditanya adalah masalahnya apa ya, ada masalah apa, kemudian kontribusinya nanti atau pembedanya dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya itu apa. Nah itu utama sih. Jadi harus ada kontribusi penelitian kita. Walaupun saya yakin ya, bahkan sampai kuliah S3 pun gitu ya, tidak mesti benar-benar yang menemukan sesuatu yang baru yang dari nol nggak ada kemudian jadi ada gitu ya. Jadi pasti ada penelitian terdahulu yang membuat inspirasi, akhirnya kita berinovasi untuk ini yang lain bikin ini, saya bikinnya yang ini loh gitu. Nah itu seperti itu. Jadi hal-hal kecil coba nanti diperhatikan ya. Jadi cari state of the art dan lain-lain. Ya mungkin yang 5 lainnya nanti kita bisa bahas ya, kayak bahasa. Kalau misalnya teman-teman mau submitnya ke jurnal internasional kan harus berbahasa Inggris ya. Nah itu ada beberapa jurnal yang mempertimbangkan bahasa. Tapi utamanya tuh tadi sih, out of scope, kemudian struktur artikelnya, kemudian kontribusi sih, kontribusi penelitiannya itu jelas gitu ada. Itu luar biasa sekali. Langsung aja kita pertanyaan selanjutnya ya Bu. Berarti kalau jalur lebih aman, mending skripsi aja ya Bu. Soalnya kalau artikel itu agak susah dan biasanya ada biaya buat publikasinya ya Bu. Ya, jadi gini, hidup itu pilihan, betul nggak? Betul. Hidup pilihan. Ini juga ada
pilihan untuk teman-teman mau yang mana nih, mau skripsi atau bentuknya skripsi atau artikel ilmiah. Sebenarnya kalau aman yang mana, dua-duanya juga iya kan. Aman tidak aman itu tergantung apa ya, nanti balik lagi ke personalnya ya. Karena kalau misalnya mengerjakan skripsi tapi ternyata hare-hare gitu ya, kemudian ya banyak godaan ini itu gitu ya, jadi ya sama aja sih sebenarnya kalau aman tidak aman ya. Mungkin kalau dari artikel ilmiah prosedur sidangnya lebih sederhana, bentuk bentuk dokumentasinya juga lebih sederhana gitu ya dokumennya. Tapi kalau misalnya skripsi gitu ya mungkin tidak ada tantangan karena dia tidak harus komunikasi dengan pihak jurnal di luar gitu. Jadi kalau misalnya aman tidak aman ya dua-duanya ada plus minusnya. Dua-duanya ada plus minusnya, betul. Ada positif negatifnya, enggak positif negatif ya, maksudnya ada plus minusnya lah, gitu ya. Jadi ya silakan itu pilihan gitu ya, mau ikut yang skripsi gitu ya, atau mau ikut yang artikel ilmiah. Kemudian tadi terkait biaya publikasi ini, jadi teman-teman itu punya dosen pembimbing, ya kan? Punya dosen pembimbing, ya silahkan komunikasi. Terus gini sebenarnya teman-teman ya, jadi jurnal itu banyak juga yang tidak berbayar gitu ya, Sinta 4, 5, 6 itu banyak yang nggak berbayar gitu. Silahkan cari misalnya jurnal yang dia tidak berbayar. Kemudian tadi untuk biaya publikasi kalaupun misalnya ada gitu ya, tadi komunikasi dengan pembimbingnya. Kemudian masing-masing pembimbing itu sebenarnya punya jatah satu sih sebenarnya ya, jadi jatah satu untuk publikasi ilmiah. Kemudian gini teman-teman, tadi ketika teman-teman mengerjakan skripsi bukan berarti tidak mengerjakan artikel, tetap mengerjakan artikel ilmiah, karena itu sebagai dikumpulkan juga lah gitu ya, dokumen skripsinya, kemudian dokumen artikel ilmiahnya itu tetap harus dikumpulkan. Bedanya tidak harus terbit saat itu gitu, ya kan? Bedanya kan itu sih. Jadi aman yang mana ya, dua-duanya sama sih kalau menurut saya ya. Bahkan gini, kalau misalnya ternyata artikelnya keren nih, udah disusun bagus gitu ya, kemudian langsung accepted gitu kan, ya itu kan justru jadi lebih mempermudah jalannya teman-teman untuk lulus ya. Maksudnya ya nanti teman-teman fokusnya itu mungkin lebih banyak di risetnya dulu gitu ya kan. Kalau misalnya mengerjakan skripsi itu kan ya riset juga ya, dokumen juga gitu ya, jadi ya plus minus lah gitu. Gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya agak out of topic nih Bu. Ada yang nanya, kalau untuk sidang munakosyah, apakah ada ketentuan atau minimal skor TOEFL atau TOEFL, Bu? Setahu saya sih tidak ada ya. Nanti ini silahkan ditanyakannya di call center ya. Ya, oke. Ini memang out of topic. Oke. Banget. Oke. Gak apa-apa. Selanjutnya, Bu, kalau ada yang ngejoki skripsi atau artikel gimana, Bu? Itu bisa kecek gak sih, Bu? Kalau misalnya dijokiin atau kayak gimana? Kayaknya itu hati nurani yang tahu deh ya. Maksudnya gimana ya, joki skripsi itu nanti kalian akan terlihat ketika sidang. Ditanya-tanya ya Bu? Jadi kelihatan kok. Jadi kelihatan ya mahasiswa yang dia mengerjakan tugas akhirnya dijokikan atau ya dibantuin lah ya. Ada sisi dibantuinnya gitu, ada dibantu oleh entah temennya atau siapa. Itu akan terlihat saat sidang. Makanya itu pentingnya sidang gitu ya. Jadi kalaupun misalnya tadi artikel ilmiah itu misalnya ya nggak mungkin nggak ada sidangnya, tetap harus dipertanggungjawabkan, dan itu tuh nanti akan kelihatan karena pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan saat menguji itu kan sebenarnya adalah menguji kemampuan kalian atau menguji pertanggungjawaban kalian, benar nggak sih ini anak mengerjakan sendiri gitu ya. Kemudian misalnya nih contoh kecilnya, ini ada algoritma X nih yang teman-teman pakai, di mana codingan algoritma X-nya, gimana algoritma X itu berjalan dan seterusnya. Itu kan memang harus ada pemahaman sendiri. Bayangkan kalau misalnya itu dijoki. Gitu ya. Itu sering kok gitu kelihatan yang dia mengerjakan sendiri, kemudian yang dia dijokikan. Ada juga mungkin kelihatan juga bahkan yang misalnya, Bu, saya dibantu di bagian ini oleh teman saya misalnya. Nah, itu terlihat. Akan kelihatan saat sidang. Jadi saran saya gitu ya, saya yakin teman-teman informatikanya teman-teman yang baik, yang jujur, yang apalagi ya, solehah gitu ya, yang sakti gitu. Jadi jangan sampailah ngejokiin ya, karena itu sebenarnya jadi
pengalaman berharga loh kalau ketika mengerjakan riset itu gitu ya. Kemudian nanti teman-teman juga bisa tahu kemampuan teman-teman sampai mana gitu ya. Nah itu ya jangan sampai lah, mudah-mudahan ya. Oke, ke Oke. pertanyaan selanjutnya nih Bu. Mm-mm. Mau nanya lagi, oh berarti ini udah tanya nih. Kayaknya. Kalau publish di Sinta 4 tuh harus punya Oh, nah dana ini. cukup besar buat dipublish. Itu gimana ya kalau gak punya dana? Ya oke, ini pertanyaan yang tadi ya, yang terkait pembiayaan ya. Jadi sekali lagi publikasi di Sinta 4 itu banyak yang gratis. Ya, yang jurnal, jadi apa ya namanya, mungkin isu-isu yang beredar. Semua bayar. Saya gitu. tidak menutup, tidak memungkiri lah ya, tidak memungkiri memang banyak di luar sana yang menjual belikan publikasi. Itu banyak gitu ya, tapi jangan khawatir, banyak juga yang masih baik-baik gitu ya. Jadi masih banyak juga yang jujur. Jadi teman-teman, publikasi di Sinta itu biasanya tidak semahal publikasi di internasional, di Scopus gitu ya. Scopus pun, sekelas Scopus pun itu ada juga yang gratis gitu. Tuh. Jadi nggak semuanya harus berbayar, apalagi tadi misalnya biayanya besar gitu ya. Sekali lagi, coba cari dulu jurnal Sinta 4 yang dia memang tidak ada APC-nya, dia tidak berbayar gitu ya. Kemudian kalaupun misalnya berbayar, itu biasanya nggak di rate yang mahal. Nah itu bisa teman-teman nanti komunikasi dengan, sekali lagi, dosen pembimbingnya. Teman-teman punya 2 dosen pembimbing loh gitu ya. Kemudian bahkan ada nanti 2 penguji gitu ya yang berkontribusi di memberi masukan-masukan. Jadi silahkan diskusikan gitu ya. Tapi mungkin kalau dosen penguji itu hadirnya nanti ya setelah setelah sidang ya. Berarti di akhir ya. Jadi nanti tambahan autor lah gitu, tambahan penulis gitu kan ya. Gitu. Jadi silahkan ngobrol sama dosen pembimbingnya. Jangan sampai dipendem sendiri gitu ya. Oh biayanya segini, gimana nih Bu? Nah, silahkan tanya gitu ya. Jangan gitu. putus komunikasi. Iya, jangan putus harapan gitu. Pertanyaan selanjutnya deh Bu. Bu mau nanya dong, kalau kita artikelnya boleh collab sama jurusan lain gitu? Oke, ya ini boleh banget sih. Jadi jangankan artikelnya, sebenarnya kolaborasi penelitian antar ilmu, istilahnya interdisipliner gitu ya. Pokoknya antar bidang ilmu itu sekarang memang ya musimnya kolaborasi. Jadi misalnya nih, saya mau bikin search engine tentang hadis misalnya. Ya, keilmuan hadisnya itu kita nggak punya nih. Kita collab sama teman-teman di FU misalnya ya, di Usuluddin misalnya. Nah itu sebenarnya boleh aja, sah-sah saja. Tapi utamanya gini ya teman-teman ya. Jadi untuk penulis di artikel ilmiah yang dia dari dari tugas akhir mahasiswa, ya itu tuh harus melibatkan penulisnya itu adalah mahasiswa, pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1, penguji 2. Kalau misalnya ada kontributor dari yang lain ya monggo. Jadi 5 ini tuh wajib nih. Itu kalau misalnya risetnya TA dari informatika gitu ya. Jadi boleh banget sih. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Banyak banget yang nanya. Ibu, aku mau tanya, kalau misal karya ilmiah sama skripsi itu harus beda topiknya gak? Kalau semisal saya publish di jurnal, berarti skripsi saya gak kena plagiat. Oke, gini. Jadi beda antara publikasi dan pengarsipan. Istilahnya gini ya. Kalau misalnya di jurnal itu kan publikasi. Oke. Ya ada ISSN. Tapi kalau misalnya teman-teman taruh skripsinya di Digilib UIN, itu namanya pengarsipan. Tidak ada ISSN di sana gitu. Itu bukan publikasi. Makanya bukan banyak ya. Memang sudah umum juga ya skripsi, tesis, disertasi itu tuh dipublikasikan. Padahal dia sudah diarsipkan di Digilib karena bentuknya beda. Jadi jangan khawatir gitu kalau misalnya teman-teman mempublikasikan skripsinya. Ya triknya sebenarnya kan gini ya. Turnitin itu atau similarity checker itu dia belum tentu kalau similaritasnya tinggi belum tentu kita langsung judge itu plagiat. Gitu. Itu kayak kalau teman saya bilang itu kayak rapid test. Gitu ya, ketika misalnya rapid testnya reaktif, dia belum tentu COVID. Dia harus PCR dan lain-lain untuk dites lebih lanjut gitu kan. Sama similarity checker itu kayak warning, oh ini similaritasnya tinggi nih, berarti ada sesuatu nih dengan artikelnya. Kita lihat dulu dong dalamnya. Jangan-jangan misalnya dalamnya ayat-ayat Al-Qur'an. Arti-arti Al-Qur'an, hadis. Apalagi kalau misalnya orang-orang hukum tuh dimasukin pasal-pasal, nggak mungkin diganti dong. Ya kan? Pasti similaritasnya tinggi. Jadi
untuk menghindari similaritas yang tinggi, bukan plagiatnya ya. Jadi kalau misalnya skripsi yang dipublikasikan itu jenisnya bukan ke plagiat sih gitu. Mungkin similaritasnya tinggi iya. Nah itu tekniknya adalah teman-teman parafrase gitu ya, sajikan dalam bentuk yang lain. Jadi jangan khawatir ketika skripsinya dipublikasikan gitu. Itu beda ya antara pengarsipan sama publikasi gitu. Kalau gitu. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ibu, ketika saya ingin S2 lebih baik skripsi atau artikel ilmiah untuk peluang beasiswanya? Emang beda ya Bu outputnya? Outputnya gimana? Maksudnya ya peluang yang didapatnya ketika kita skripsi atau artikel. Ketika S2 itu biasanya yang ditanya adalah kalian sudah dulu waktu S1 risetnya apa. Kemudian biasanya ketika mau masuk S2 itu yang ditanyakan adalah rencana riset ke depannya itu apa. Jadi sebenarnya dokumen atau artefak skripsi dan artikel ilmiahnya itu cenderung tidak ditanya, tapi kamu bikin apa sih waktu di S1 gitu, riset S1-nya apa, riset ke depannya apa, biasanya seperti itu. Jadi apalagi kalau misalnya yang TA-nya artikel ilmiah itu kan bisa ditunjukkan ya. Ini loh, ini publikasi saya waktu S1 gitu kan. Nah itu lebih oke sih sebenarnya. Kalau peluang beasiswa juga sama ya, peluang beasiswa juga biasanya yang ditanya itu dulu ngerjain apa, kemudian nanti rencana riset ke depannya apa gitu. Kebanyakan itu sih. Simpulin kalau artikel lebih pede ya. Iya karena memang ada jejak jejak publikasi. Karena kalau sekarang itu kayaknya kalau dunia akademisi gitu ya, dosen mahasiswa tidak publikasi tuh kayaknya ya belum pas jadi akademisi gitu, karena memang jejak publikasi itu sekarang ini banget sih, disorot banget ya. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, Bu, kalau jurnal jurusan kita join, jurnal online informatika, masuk Sinta berapa atau bagaimana ya Bu? Saya masih gak paham tentang Sinta. Ya. Nanti ini juga akan dibahas mungkin di kelas metodologi penelitian, pasti ada ya untuk teman-teman yang sudah ngambil ke metodologi penelitian. Tapi untuk teman-teman yang semester bawah juga nggak apa-apa, perlu tahu gitu ya. Perlu mulai dari sekarang latihan bikin artikel lah. Pertama, join itu Sinta 2. Jadi join itu alhamdulillah kita Sinta 2. Kita tinggal tunggu akreditasi yang terbaru ya, Kemudian grade-nya pasti beda ya, gitu ya, grade-nya pasti beda. Kita punya reviewer juga, ya baik ada yang internal, ada yang di luar juga gitu ya. Jadi ya mau coba ke join boleh gitu ya, tapi tidak ada garansi di sini karena kalian mahasiswa informatika kemudian akan accepted di join, tidak gitu ya. Mau dicoba di join boleh melalui mekanisme review yang sama gitu ya dengan yang lain. Ya cukup lama juga nge-reviewnya, atau misalnya ya saran saya sih coba cari jurnal yang memang di Sinta 4 dulu gitu ya. Nah Sinta itu dia saya lupa singkatannya, nanti mungkin boleh dibuka. Sinta bisa dibuka nggak ya website sinta.kemdikbud.go.id. Jadi ini lembaga akreditasi sih, lembaga akreditasi untuk jurnal dari Kemdikbud. Jadi semua jurnal yang yang mau menjaga kualitasnya, nah itu biasanya diakreditasi oleh Sinta. Iya. Nah mungkin nih teman-teman juga bisa lihat ya. Nah ini ya. Yap. Nah ini Sinta. Nah kemudian nanti teman-teman bisa cari di jurnal. Ada menu jurnal kan ya, sebelah affiliation kalau nggak salah. Nah, ada nggak? Itu ada menu jurnal. Nah, kemudian nanti teman-teman di situ bisa cari Sintanya mau Sinta. Jadi Sinta Sinta 1 2 3 4 itu 1 2 3 4 5 6 itu tuh peringkat lah gitu ya. Jadi sesuai dengan jurnal kita itu kan dinilai oleh tim asesor gitu ya, kualitas jurnalnya seperti apa, pengelolaannya seperti apa, kemudian artikel-artikel yang terbitkan seperti apa. Nah itu ada peringkatnya gitu ya, peringkat 1 sampai peringkat 6. Jadi nanti teman-teman bisa cari di sini nih contohnya, misalnya itu yang paling atas tuh Sinta 1 ya. Nah Sinta 1, nah nanti teman-teman bisa cari, diklik aja nanti bisa cari ke jurnalnya untuk lebih detail dia itu tentang apa sih, nah kayak gitu.
Itu ya, jadi bisa cari di sini. Saran saya sih jangan cari di Google, fokus aja kalau mau cari jurnal Sinta itu di Langsung di Sinta. Sintanya. Ya, langsung di Sinta biar resmi lah. Karena kalau misalnya di Google itu kan banyak banget ya. Belum tentu itu jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi terpercaya gitu. juga. Iya. Kemudian ya khawatir juga kan kalau misalnya nanti ada jurnal abal-abal. Tapi saya gini sih, titip pesannya adalah sering komunikasi dengan pembimbingnya gitu ya, baik itu mencari jurnalnya, kemudian menyusun artikelnya, pembiayaannya dan lain-lain. Jadi jangan lepas komunikasi lah sama pembimbingnya gitu. Itu sih, nanti teman-teman bisa berselancar lah di Sintanya. Luar biasa sekali teman-teman, jawaban dari Ibu, banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk sesi terakhir nih Bu, ada gak sih tips and trick tentang tema ini dari Ibu buat mahasiswa, teman-teman online? Tips and trick ya, yang pertama adalah tadi ya, ini pilihan. Jadi pastikan dan yakinkan diri teman-teman itu mau yang mana nih TA-nya, mau dalam bentuk skripsi atau TA artikel ilmiah gitu ya. Kalau misalnya aduh saya masih ragu nih, ya udah deh misalnya dua-duanya aja saya siapkan, karena toh dua-duanya juga tetap dikumpulin ya. Kalau yang skripsi juga tetap mengumpulkan artikel ilmiah, cuma bedanya dia sudah diterima atau belum gitu kan ya. Jadi yakinkan diri teman-teman, saya mau bentuknya yang mana. Tapi lepas dari itu adalah fokus mengerjakan risetnya. Karena kalau risetnya tidak selesai ya bagaimana dia mau didokumentasikan dalam bentuk skripsi atau artikel ilmiah ya. Dan jangan kalau saya bilang jangan nanti dilakukan ya, biasanya kan gitu ya. Coba lepaskan overthinkingnya, banyak diskusi dengan dosen pembimbing akademik, dosen pembimbing TA-nya gitu ya, untuk mencari solusi bersama gitu ya. Tidak hanya untuk publikasi artikel ilmiahnya, tapi sebenarnya adalah komunikasi yang terus berjalan selama proses risetnya. Itu penting sih gitu. Itu aja sih tips dan triknya ya, terus dikerjakan ya. Saya punya pengalaman begini. Jadi ketika mengerjakan TA, mau itu TA, tesis atau disertasi, itu kalau sehari saja saya lupakan, udah deh gitu ya, mengumpulkan niat lagi untuk membuka itu tuh luar biasa gitu ya. Karena saya juga mengalami ya, saya juga pernah mahasiswa. Jadi coba setiap hari gitu ya, dibuka aja filenya, mungkin ngetik cuma 1 kalimat 2 kalimat, mungkin nanti dihapus lagi gitu ya, tapi ada semangat untuk semangat untuk mengerjakan itu, kemudian mengingat-ingat kembali apa ya yang mau saya kerjakan, yang kemarin sudah saya kerjakan kayak gitu. Jadi jangan sampai lepas mengerjakan riset skripsinya gitu ya. Kalau udah tertunda lama, bangkitkan semangatnya. Itu mungkin luar biasa sekali. Teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita ada di penghujung acara ini. Oh ya, buat teman-teman juga yang tadinya udah absennya sekarang error dan bisa absen di link terbarunya di Sosjuknis ya, jangan lupa ada link absennya, bisa absen di sana. Sosjuknis 3PF24, oke. Ibu makasih banyak udah ngeluangin waktunya buat materi dan menjadi narasumber di acara ini, luar biasa sekali Ibu. Oke, sekian, mungkin kita pamit undur diri teman-teman, makasih banyak. Jangan lupa like, subscribe video ini. itu penting sih. Penting banget buat ngedukung kita makin semangat. Ya udah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informatika Sakti.